Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep pengajaran mikro. Jadi saya mulai. Pertama adalah pengajaran mikro atau yang biasa disebut dengan micro teaching merupakan salah satu bentuk model praktek pendidikan atau pelatihan mengajar. Dalam konteks yang sebenarnya, mengajar mengandung banyak tindakan, baik mencakup teknis penyampaian materi, penggunaan metode, penggunaan media, membimbing belajar, memberi motivasi, mengelola kelas, memberikan penilaian, dan seterusnya. Dengan kata lain, perbuatan mengajar itu sangatlah kompleks. Jadi, berlatih untuk menguasai keterampilan dasar mengajar seperti itulah yang dinamakan pengajaran mikro atau biasa disebut dengan micro teaching. Selanjutnya, konsep pengajaran mikro itu dilandasi oleh beberapa pokok-pokok pikiran. Antara lain yang pertama adalah pembelajaran itu bersifat nyata, jadi dilaksanakan dalam bentuk yang sebenarnya. Yang kedua, latihan terpusat pada keterampilan dasar mengajar. 3. Mempergunakan informasi dan pengetahuan tentang tingkat belajar siswa sebagai umpan balik atau feedback terhadap kemampuan calon guru. Yang keempat, pembelajaran dilaksanakan bagi para siswa dengan latar belakang yang berbeda-beda dan berdasarkan pada kemampuan intelektual kelompok usia tertentu. Yang kelima, pengontrolan dilakukan secara ketat terhadap lingkungan latihan yang diselenggarakan dalam laboratorium micro teaching. Yang keenam, suasana minim tekanan atau biasa disebut dengan low threat situation agar calon guru mudah mempelajari keterampilan mengajar. Yang ketujuh, suasana minim resiko atau low risk situation agar siswa bisa berpartisipasi aktif dalam pengajaran. Yang kedelapan, kesempatan latihan ulang dalam pengaturan distribusi latihan dalam jangka waktu tertentu disediakan agar semua peserta bisa mendapatkan porsi yang setara. Selanjutnya, arti kata micro teaching secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, kata mikro berarti kecil, terbatas, sempit. Sementara kata teaching berarti mengajar. Dengan begitu, micro teaching berarti suatu kegiatan mengajar yang segala sesuatunya dikecilkan atau disempitkan. Kemudian pengertian micro teaching secara terminologis banyak dikemukakan oleh beberapa ahli. Salah satunya adalah Cooper dan Allen pada tahun 1971 mendefinisikan bahwa pengajaran mikro adalah suatu situasi pengajaran yang dilakukan dalam waktu dan jumlah siswa yang terbatas, yaitu selama 5-20 menit dengan jumlah siswa sebanyak 3-10 orang. Nah, jadi berdasarkan pengertian dari micro teaching secara bahasa dan secara istilah dapat disimpulkan bahwa micro teaching atau pengajaran mikro adalah salah satu model pelatihan praktik mengajar dalam lingkup terbatas atau mikro untuk mengembangkan keterampilan dasar mengajar atau basic teach skill untuk mengembangkan keterampilan dasar mengajar atau basic teach skill yang dilaksanakan secara terisolasi dan dalam situasi yang disederhanakan atau dikecilkan. Nah, pengajaran mikro atau micro teaching ini merupakan real teaching. Jadi sebenarnya ini merupakan pembelajaran yang sesungguhnya, tetapi dalam skala yang mikro. Jadi karakteristik yang khas dalam pengajaran mikro adalah komponen-komponen dalam pengajaran yang dimikrokan atau disederhanakan. Dalam pengajaran sesungguhnya atau real teaching, lingkup pembelajaran biasa tidak dibatasi, tetapi di micro teaching terbatas pada satu kompetensi dasar dan satu hasil belajar dan satu materi pokok bahasa tertentu. Demikian pula alokasi waktunya juga terbatas antara 10-15 menit. Jumlah siswanya juga dikecilkan hingga berkisar 10-15 siswa, serta keterampilan dasar yang dilatihkan juga terbatas atau terisolasi. Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ciri khas dari micro teaching yaitu real teaching yang dimikrokan meliputi jumlah siswa, alokasi waktu, fokus keterampilan, kompetensi dasar, hasil belajar, dan materi pokok pembelajaran yang terbatas. Nah, setelah guru atau dosen pemula dianggap telah menguasai materi dan sistem penyampaiannya atau teorinya, tiba saatnya untuk berlatih menguasai keterampilan dasar mengajar, yaitu keterampilan yang bersifat generik yang harus dikuasai oleh semua calon guru atau dosen.
Nah, di sini itu ada beberapa komponen keterampilan dasar mengajar yang dilatihkan dalam pengajaran mikro. Menurut hasil penelitian dari Turni pada tahun 1973, terdapat 8 keterampilan yang sangat berperan dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, yang pertama adalah pembelajaran set induction and closure. Jadi artinya adalah keterampilan dasar membuka dan menutup pelajaran. Jadi ini sangat penting karena agar siswa betah di kelas itu harus ada permulaan yang menarik hati siswa untuk belajar. Nah, yang kedua yaitu explaining skills atau dasar menjelaskan, kemudian variation skill, kemudian reinforcement skill atau keterampilan dasar memberikan penguatan, ini juga sangat penting pada siswa. Kemudian questioning skill, keterampilan dasar bertanya, harus pandai-pandai untuk memancing siswa lebih kritis. Kemudian keterampilan dasar mengelola kelas, kemudian keterampilan dasar mengajar perorangan atau kelompok kecil, kemudian keterampilan dasar membimbing diskusi kelompok kecil. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tujuan micro teaching. Jadi, tujuan umum pengajaran micro teaching adalah untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa atau calon guru untuk berlatih mempraktikkan beberapa keterampilan dasar mengajar di depan teman sejawatnya dalam suasana yang konstruktif, sportif, dan bersahabat, sehingga mendukung kesiapan mental, keterampilan, dan kemampuan yang terintegrasi untuk bekal praktik mengajar sesungguhnya di sekolah atau institusi pendidikan. Selain itu, pelatihan pembelajaran dengan pendekatan mikro juga bisa berarti semacam learning by doing, yang mana belajar sambil melakukan. Jadi bagi seseorang yang sudah berprofesi sebagai guru atau dosen, baik yang senior maupun junior, perlu penyegaran atau peningkatan keterampilan mengajarnya. Mereka dapat menilai sendiri apakah kemampuan mengajarnya yang selama ini mereka pertontonkan di depan kelas sudah cukup memadai ataukah masih belum. Nah, adapun tujuan khususnya pengajaran mikro yaitu sebagai membentuk mahasiswa yang memiliki keterampilan dan sikap profesional sebagai calon guru. Selain itu, untuk membentuk dan mengembangkan kepercayaan diri mahasiswa dalam melakukan praktik atau kegiatan pembelajaran di kelas. Kemudian, mengembangkan keterampilan mahasiswa untuk dapat mengamati keterampilan kategori secara objektif, sistematis, kritis, dan praktis. Kemudian, melalui pengajaran mikro, keterampilan mengajar dapat diorganisasikan dalam satu penampilan yang utuh. Adapun praktikan akan lebih siap dan terampil untuk mengantisipasi perilaku mengajar yang sebenarnya di kelas. Di sini ada beberapa hasil riset dari Brown dan Ametrok yang mencatat bahwasanya manfaat pengajaran mikro yaitu sebagai korelasi antara pengajaran mikro dan praktik keguruan sangat tinggi. Artinya calon guru yang berpenampilan baik dalam pengajaran mikro akan baik pula dalam praktik mengajarnya di dalam kelas. Yang kedua, praktikan yang lebih dulu menempuh program pengajaran mikro ternyata lebih baik atau lebih terampil dibandingkan praktikan yang tidak mengikuti pengajaran mikro. Kemudian praktikan yang menempuh pengajaran mikro menunjukkan prestasi mengajar yang lebih tinggi. Yang keempat, setelah mengikuti pengajaran mikro, praktikan dapat menciptakan interaksi dengan siswa secara lebih baik. Yang kelima, penyajian model rekaman mengajar lebih baik daripada model lisan sehingga lebih signifikan dengan keterampilan mengajar. Nah, berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan bahwa praktikan yang memiliki prestasi tinggi dalam pembelajaran pengajaran mikro akan berprestasi pula dalam praktik mengajar. Oleh karena itu, perbedaan prestasi pengajaran mikro di antara praktikan akan diikuti pula oleh perbedaan prestasi praktik mengajarnya. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah latihan keterampilan dasar mengajar. Di sini terdapat 8 langkah-langkah latihan keterampilan dasar mengajar. Yang pertama yaitu pengenalan konsep keterampilan micro teaching. Yang kedua yaitu pengajaran model keterampilan dasar mengajar.
Yang ketiga, perencanaan dan persiapan latihan. Yang keempat, praktek keterampilan dasar mengajar. Yang kelima yaitu diskusi balikan atau feedback dari observer atau dosen pamong. Yang keenam yaitu perencanaan hingga persiapan latihan ulang. Yang ketujuh yaitu praktek ulang. Dan yang terakhir yaitu diskusi balikan atau feedback dari observer atau dosen pamong. Jadi dalam pelaksanaan pengajaran mikro atau micro teaching, tahap pertama dan kedua mahasiswa diarahkan untuk memahami wawasan dan landasan teori keterampilan dasar mengajar yang harus dikuasai serta mengamati dan mencontoh penerapan model-model keterampilan mengajar sesuai bidang studinya. Tahap ketiga adalah penyusunan perencanaan program pembelajaran dengan mengacu pada format yang telah ada dan dipelajari. Tahap keempat adalah setiap calon guru atau dosen dalam kelompok masing-masing akan memperhatikan satu sesi pengajaran dengan kontrak keterampilan dasar mengajar yang berbeda-beda secara terisolasi. Kemudian setelah presentasi, calon guru atau dosen saling memberikan komentar atau debriefing terhadap apa yang telah berjalan, dan pada tahap kelima anggota lain memberikan feedback yang konstruktif terhadap presentasi yang telah dilakukan. Hasil dari feedback penampilan yang pertama ini digunakan masukan dan perbaikan untuk menyusun persiapan dan praktik ulang dengan kontrak penerapan keterampilan dasar mengajar secara terintegrasi pada tahap ke-6 dan ke-7. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.